Sedikit lagi pembahasan kita. Tadi sudah kita sebutkan Nabi SAW melarang kita untuk memuji-muji Nabi secara berlebihan. Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang Nasara menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam. Inna ma'ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanya seorang hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain ada seseorang kemudian memuji Nabi SAW dengan mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, ya, engkau adalah pemimpin kami, pembesar kami. Itu pujian seperti itu. Kemudian Nabi bersabda, as-sayyidu Allah. Sayyid itu Allah. Ya, sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan panggil aku dengan panggilan seperti itu, karena sayyid itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, ada yang memuji-muji Nabi SAW ya secara berlebihan. Kemudian Nabi SAW ya menegur orang tersebut. Ya, Nabi bersabda, qulu biqaulikum. Ya, ucapkan seperti ucapan-ucapan kalian. Ya, maksudnya jangan berlebih-lebihan menyanjung-nyanjung. Ya, seperti orang yang mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wa ibnu khairina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Wahai Rasulullah, ya, wahai manusia terbaik, ya, putra dari yang terbaik, pemimpin kami, putra pemimpin kami. Nah, ketika Nabi dipuji-puji dengan pujian-pujian seperti ini, Nabi marah. Ya, kemudian Nabi memberi nasihat, wahai manusia, ucapkan seperti ucapan kalian. Maksudnya jangan memuji-muji seperti itu berlebihan. Nah, kalau ini dalam masalah orang yang memuji kemudian Nabi larang, gimana lagi dengan orang yang menuhankan Nabi gitu. Yang memuji-muji berlebihan saja Nabi larang, apalagi yang menuhankan Nabi. Nah, apakah ada yang menuhankan Nabi? Ada. Ya, banyak sholawat-sholawat itu yang isinya itu pujian-pujian Nabi, kemudian memuji Nabi seperti memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, tuqda bihil hawaij, ya, wa tunalu bihir raghaib, dan seterusnya. Ya, dengan Nabi, ya, segala harapan bisa tercapai, ya, segala hajat bisa dikabulkan. Yang mengabulkan hajat kita, yang memudahkan urusan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat ketuhanan itu hanya milik Allah. Nabi tidak punya sifat ketuhanan. Nabi tidak memberi rizki, ya, tidak memudahkan urusan, ya, tidak, ya, itu semuanya hanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam solawat-solawat banyak yang berlebih-lebihan memuji Nabi SAW sampai mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan. Nah, itu menuhankan Nabi SAW, tentu itu lebih dilarang lagi. Jadi kalau ada yang memuji Nabi berlebihan saja Nabi larang, apalagi yang menuhankan Nabi. Terakhir sebagai kesimpulan, ya, kita akan sampaikan, ya, manusia terhadap kecintaan kepada Nabi itu ada 3 golongan. Ya, manusia, ya, terhadap kecintaan kepada Nabi itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama yang kurang dalam mencintai Nabi atau bahkan tidak memuliakan Nabi sama sekali. Ya, ini yang pertama, golongan yang kurang cintanya kepada Nabi atau bahkan tidak ada kecintaan kepada Nabi, ya, merendahkan Nabi dan seterusnya. Yaitu orang-orang yang kafir, ya, jelas mereka menghinakan Nabi SAW, mengatakan Nabi Muhammad itu dengan segala macam hinaan. Muhammad hanya manusia biasa, ya, bukan spesial, dan seterusnya. Kemudian diikuti oleh orang-orang munafik, ya, orang-orang yang sepertinya penampilannya Islam tapi
dia mencaci maki Nabi, ya. Termasuk orang-orang yang membenci sunnah-sunnah Nabi, itu juga masuk dalam golongan ini. Ya, kurang cintanya kepada Nabi. Ya, misalkan mencaci maki atau menghina jenggot, ya. Padahal jenggot itu syariat Nabi. Nabi itu berjenggot, para nabi dan rasul itu berjenggot. Dan Nabi perintahkan kita untuk memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot. Ya, jenggot dibiarkan panjang, kemudian kumis dipendekkan, dicukur. Ya, selisihi orang Yahudi dan Majusi. Itu identitas seorang muslim. Nabi yang mengajarkan seperti itu. Ya, kalau orang Yahudi, ya dia misalkan jenggotnya panjang tapi kumisnya dicukur habis. Kalau orang Majusi, ya kumisnya dipanjangkan, jenggotnya dicukur habis. Maka kita kaum muslimin pertengahan, jenggot dipanjangkan, ya agar tidak seperti orang Majusi. Kemudian kumis tidak dicukur habis seperti orang Yahudi, tapi juga tidak dipanjangkan. Ya, maka kumis itu dicukur, bukan digundul. Ya, karena kalau digundul habis berarti sama dengan orang Yahudi. Ya, kalau dipanjangkan kumis berarti sama dengan orang Majusi. Nah, ini bimbingan Nabi SAW, termasuk celana, ya cingkrang, diolok-olok, diejek-ejek, ya cadar yang merupakan syariat, kemudian diolok-olok. Ini tanda kurang kecintaannya kepada Nabi SAW. Bahkan bisa jadi tidak ada dalam hatinya kecintaan kepada Nabi SAW. Nah, termasuk golongan ini adalah orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, berdusta atas nama Nabi SAW. Misalkan Nabi memberikan wahyu kepada dia berjumpa dengan Nabi bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan jaga. Ya, dia ngaku berjumpa dengan Nabi. Ini dusta. Gak mungkin orang bisa berjumpa dengan Nabi tanpa dalam keadaan mimpi. Artinya dalam keadaan sadar. Dia ngaku berjumpa dengan Nabi, gak mungkin. Hadis-hadis menyebutkan itu tidak mungkin. Adapun dalam mimpi itu masih ada kemungkinan orang berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, itu mungkin. Karena kalau orang melihat Nabi dalam mimpi, ya maka sungguh dia telah melihat Nabi. Karena setan itu tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi, nggak bisa. Kalau memang ciri-ciri yang dia lihat itu sama dengan ciri-ciri Nabi SAW, ya setan tuh nggak bisa menyerupai diri Nabi. Tapi setan bisa menipu orang seolah-olah dia itu Nabi. Ya, misalkan setan datang dalam mimpi seseorang mengaku sebagai Nabi. Ya, aku ini Nabi. Nah, kemudian orang yang mimpi itu nggak paham bahwa itu tuh bukan Nabi, itu setan. Nah, setan bisa seperti itu. Tapi setan menyerupakan dirinya seperti rupa Nabi itu nggak bisa. Makanya kalau orang bermimpi bertemu Nabi dan sifat-sifat yang ada dalam mimpi itu sifat Nabi, ya rambutnya, wajahnya, pakaiannya, berarti itu betul-betul Nabi. Tapi kalau orang bermimpi atau mengaku bermimpi melihat Nabi, tapi ciri-cirinya nggak sesuai dengan ciri-ciri Nabi, berarti itu setan yang mengelabui orang tersebut. Nah, jadi harus waspada juga. Nah, apalagi orang mengaku berjumpa dengan Nabi bukan dalam mimpi, tapi dalam alam sadar. Ini pendusta, ya, pendusta. Ya, orang mengatakan Nabi datang, ya sedang acara, ya mohon maaf, maulid, ya. Kemudian Nabi datang, enggak ada. Ya, riwayat-riwayat tidak akan ada yang menunjukkan bahwa Nabi SAW datang kemanapun, enggak ada. Ya, setelah Nabi SAW meninggal, enggak pernah Nabi itu datang ke rumah istrinya Aisyah, enggak pernah. Itu istrinya yang paling Nabi cintai. Enggak pernah Nabi datang kemudian setelah meninggal ke rumah Abu Bakar, ya, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi SAW. Nah, kalau kepada orang-orang yang paling dekat dengan Nabi nggak datang, gimana bisa datang ke tempat kita? Nggak mungkin. Ya, siapa kita gitu? Orang para sahabat aja nggak ada yang pernah bercerita didatangi oleh Nabi. Istri Nabi setelah Nabi meninggal nggak pernah ada yang cerita didatangi Nabi.
Terus kita mengaku kita didatangi Nabi, berjumpa dengan Nabi. Ya siapa kita? Nah ini hati-hati. Kemudian yang kedua, ada golongan yang menyanjung Nabi, mencintai Nabi tapi berlebih-lebihan. Ya, jadi tadi yang pertama golongan yang kurang, kemudian yang kedua golongan yang mencintai Nabi tapi gulu, ya berlebih-lebihan. Contohnya tadi memuji-muji Nabi berlebihan, bikin sholawat-sholawat, tapi isinya mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan. Ya, Nabi bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Ya, alam ini semuanya terjadi karena Nabi SAW dan semuanya seolah-olah Nabi itu Tuhan. Ya, Tuhannya itu Nabi, bukan Allah. Ini salah juga. Nah, yang benar adalah golongan yang ketiga, yaitu yang mencintai Nabi SAW dan tidak berlebih-lebihan, yaitu yang meyakini bahwa Nabi adalah seorang hamba dan Rasulnya. Kemudian dia mengikuti Nabi, mengamalkan sunnahnya, memuliakan Nabi dan seterusnya. Nah, ahlu sunnah wal jamaah berada di golongan yang ketiga, yang mencintai Nabi SAW tanpa berlebih-lebihan. Ya, di golongan pertama yang kurang mencintai Nabi atau tidak mencintai Nabi itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian golongan yang kedua yang memuji Nabi berlebih-lebihan, yaitu sebagian kaum muslimin banyak ya, yang memuji-muji Nabi ya, tapi mereka berlebihan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah maka mencintai Nabi SAW tetapi sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan batasan-batasan yang sudah Nabi ajarkan kepada kita. Nah, barangkali itu ya, mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi, kemudian Nabi SAW juga mencintai kita dan kita mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Nah, sebagaimana perkataan para ulama, laisa sya'nu an tuhibba walakin an tuhabba. Masalahnya itu bukan kita mencintai, tapi kita dicintai ya. Karena mengaku cinta itu siapapun bisa, tapi kita dicintai oleh Nabi, apakah itu bisa atau tidak? Nah, itu yang penting. Nah, maka dalam kehidupan kita ini berusahalah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW dalam ibadah, dalam ucapan, dalam perbuatan dan seterusnya. Nah, barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyakan untuk sekarang kan kalau di kalender kan ada ini apa besok tanggal merah itu Maulid Nabi ya. Ya. Tanyakan untuk kejelasan yang sahih masalah tanggal kelahiran Rasul dan hari meninggalnya Rasul itu gimana? Yang banyak perbedaan itu. Ya. Kalau kita baca dalam kitab sejarah, misalkan yang ringkas saja, ya kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya Syekh Mubarakfuri. Di situ dijelaskan para ulama berselisih pendapat tentang tentang tanggal kelahiran Nabi SAW. Kalau hari kelahirannya Nabi dilahirkan hari Senin, tapi tanggalnya itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan yang lainnya. Nah, perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa tanggal kelahiran Nabi itu tidak menjadi sesuatu yang penting gitu. Adapun tentang kematiannya yang disebutkan oleh para ulama ya, hari Senin ya, 12 Rabiul Awal. Ya, jadi kalau orang meyakini kelahiran Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal, maka kematian Nabi juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau orang memperingati hari kelahiran Nabi, ya mungkin tanpa disadari itu juga hari kematian Nabi. Nah, bagaimana orang bisa bergembira di hari di mana orang yang dicintainya itu meninggal? Ya, antum misalkan punya anak. Ya, anak antum lahir tanggal 12 bulan Januari, tapi meninggal juga tanggal 12 Januari. Antum gimana? Mau seneng-seneng gitu makan-makan atau antum ingat anak antum meninggal di hari itu? Gak bisa kita seneng-seneng. Itu hari wafatnya Nabi. Ya,
dulu di masa sahabat ketika Nabi itu wafat, Madinah itu terasa gelap, ya, terasa gelap, dan itu musibah yang paling berat pada saat itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak menyangka bahwa Nabi itu meninggal. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memang meninggal. Nah, barulah Umar menyadari bahwa memang Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Nah, artinya dalam kitab-kitab sejarah disebutkan tanggal kelahirannya itu diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi 12 Rabiul Awal juga adalah hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yang memperingati kelahiran Nabi sebetulnya di situ juga hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita mengingatkan dengan orang-orang yang mungkin bersolawat yang terlalu berlebihan menyambut Nabi? Mungkin orang itu juga nggak ngerti artinya dan kita juga mungkin nggak ngerti artinya. Ya, jadi betul sekali banyak orang-orang yang bersolawat itu tidak memahami apa yang dia baca, dan ini sangat berbahaya. Ikut-ikutan dalam beragama itu dilarang. Makanya kita diwajibkan untuk belajar beragama, jangan modal ikut-ikutan saja. Itu sangat berbahaya. Ya, banyak solawat-solawat itu yang kalau kita pelajari maknanya itu kurang sesuai. Ya, ada solawat yang isinya tawassul, ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha, dan seterusnya. Itu tawasul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan al Mustafa. Al Mustafa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan zat Nabi Muhammad, baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami atau hajat-hajat kami. Nah, itu berdoa kepada Allah dengan bertawassul melalui zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak ada syariatnya. Ya, tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Dalilnya adalah tidak ada para sahabat Nabi setelah Nabi meninggal bertawassul dengan zat Nabi, tidak ada. Ya, kemudian ya banyak yang tadi sholawat apa itu namanya, yang banyak dibaca oleh orang-orang, ya, dengan wasilah Nabi Muhammad hajat-hajat kita akan dikabulkan, keinginan kita akan dimudahkan. Nah, itu berlebihan. Nah, cara mengingatkannya adalah ya kita pelajari makna sholawat itu apa, kemudian kita terangkan kalimat ini mengandung tawassul atau tidak, kemudian pujiannya menyanjung Nabi berlebihan atau tidak. Ya, cuma dengan itu caranya. Nah, kalau kita belum paham maka kita dulu yang memahami, kita bertanya kepada guru-guru kita yang paham. Ya, nanti setelah kita paham baru kita ajarkan kepada orang lain, minimal keluarga kita. Gitu. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau orang bilang ini kan orang banyak mengamalkannya. Orang banyak mengamalkan itu belum tentu itu bukti bahwa itu benar. Ya. Diamalkan orang banyak itu belum tentu sebagai bukti bahwa itu benar. Bahkan kebanyakan yang ada di muka bumi ini tidak benar. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak bal aktsaruhum la ya'lamun bal aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan manusia itu tidak berakal, kebanyakan manusia itu tidak berilmu, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa yang mayoritas itu umumnya malah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit itulah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak mungkin kalau ada lafaz shalawatnya bisa ditulis, nanti kita baca, kita terjemahkan, kita jelaskan maksud shalawat ini apa. Nah, tentunya maksudnya ini bukan dari kita, tapi dari penjelasan para ulama juga yang paham tentang agama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kalau sudah cukup ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.